Putra Leandra. Dina Marsa Sapri. Pada hari ini sebelum kita masuk pada materi kita, yaitu adalah dengan elemen yang sama, itu adalah nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Bhinneka Tunggal Ika. Minggu kemarin kita telah masuk membahas juga elemen yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun tujuan pelajaran kita kemarin itu adalah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, apa saja kemarin yang teringat materi kita kemarin sama kalian? Tentang keberagaman. Apa? Yaitu adalah keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman dalam masyarakat. Kemarin dikatakan bahwa negara Indonesia kita ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu macam pulau yang ada di Indonesia. Namun setiap pulau tersebut mempunyai perbedaan mulai dari ras, suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, untuk pada hari ini tujuan pelajaran kita yaitu yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun pembentuknya. Yang kedua, peserta didik dapat menggali dan membangun kesadaran bahwa adanya keragaman identitas yang kita miliki. Namun sebelum kita masuk kepada materi ini, ada baiknya sedikit dulu kita identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Sementara menurut Kota Wibisno, pengertian identitas itu adalah pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan identitas bangsa Indonesia. Itu adalah merupakan identitas dari bangsa Indonesia. Nah, walaupun itu adalah merupakan identitas bangsa Indonesia, semuanya yang kita sebutkan tadi diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen mulai dari pasal 36, 36A, 36B dan 36C itu adalah membahas mengenai identitas bangsa Indonesia. Nah, jadi ini ada sebuah video yang akan kalian simak kembali kepada karakter atau jati diri bangsa Indonesia.
suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu beberapa tekad yang terkenal, yaitu kemerdekaan Indonesia untuk mereka tetap selalu bekerjasama. Bertujuan menciptakan solidaritas antar benua, tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika menjadi dorongan kuat bagi negara-negara terjajah untuk segera merebut kemerdekaannya. Inilah salah satu peran besar Indonesia dalam kancah politik internasional yang diakui. Indonesia memiliki tokoh yang meletakkan dasar bagi pendidikan bangsa Indonesia. Hingga hari ini, tak ada yang meragukan nama besar Ki Hajar Dewantara yang mempelopori berdirinya Taman Siswa dan melahirkan konsep Tugul Kebudayaan. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia bukanlah pendidikan yang berkiblat ke pendidikan ala Barat. Video yang kalian tonton tadi bisa kan? Bisa, lebih kurang yaitu 13 menit tadi. Tolong kalian diskusikan bersama teman kalian apa-apa saja beberapa pertanyaan yang sudah diberikan sama KPD-nya. Silakan kalian jawab ke KPD-nya. Nah, kita lagi. Siapakah Pancasila? Saya Pancasila. 3 kali, saya Pancasila. 3 kali ya. Siapakah Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Apabila menyebutkan NKRI, berarti kalian menyebutkan harga mati. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Di manakah kita? Di sini. Siapa Pancasila? Saya Pancasila. Siapakah Bhinneka Tunggal Ika? Saya. NKRI? Harga mati. Ya, silakan kerjakan. Kasih waktu 20 menit ya. Untuk diskusi kalian. Bisa 20 menit? Bisa. 30 menit silakan. Nah, coba lihat. Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian mendiskusikan soal yang ada yang KPD kalian berdasarkan video yang tampil tadi. Yang dimiliki oleh Indonesia mulai dari segi sumber daya, kebudayaan.
Nah, laki-laki nanti
apa yang ada dalam film kembali pada karakter dan jati diri bangsa itu sendiri? Jawaban akan dibacakan oleh Indri Anggun. Jawabannya yaitu adanya semangat untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, mulai dari segi sumber daya alam, kebudayaan, dan sumber daya manusia untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. Pertanyaan nomor 2. Hal-hal apa saja yang dapat membentuk jati diri bangsa Indonesia yang akan dibacakan oleh Irfan? Jawabannya yaitu adanya rasa persatuan dalam keberagaman, mulai dari segi tradisi, suku, ras, agama, dan lain sebagainya, yang saling memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Pertanyaan nomor 3. Mengapa jati diri bangsa harus dipertahankan? Yang akan dibacakan jawabannya oleh Desya. Jawabannya, karena kalau tidak dipertahankan akan membuat jati diri bangsa hilang dan tidak adanya pendirian yang membuat Indonesia mudah terpengaruh oleh budaya asing. Pertanyaan nomor 4. Kapan bangsa Indonesia ditentukan sebagai jati diri bangsa yang akan dibacakan oleh Rektor? Jawabannya ialah ketika mereka mempertahankan dan mengembangkan kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pertanyaan nomor 5. Menurut Anda, apakah Pancasila menunjukkan jati diri bangsa Indonesia? Jawaban akan dibacakan oleh Rehanda. Ya, jawabannya adalah ya, karena merupakan ideologi dan pandangan dari suatu bangsa. Pertanyaan nomor 6. Kelebihan yang dimiliki bangsa itu sendiri. Pertanyaan nomor 7. Bagaimana cara kita membangun jati diri bangsa? Jawaban akan dibacakan. Berupa kritikan dari kelompok yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu apa contoh jati diri bangsa? Atau dikumpulkan pertanyaannya dulu. Kumpulkan dulu. Atau langsung jawab. Kumpulkan. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, kita bisa mengambil contohnya seperti tradisi. Indonesia memiliki berbagai tradisi, kesenian, dan hal lain sebagainya. Itu merupakan salah satu jati diri bangsa, bagaimana seperti tari atau berbagai hal dari suku bangsa. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk jati diri bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Yang terdiri dari berbagai hal, mulai dari keberagaman dan hal lain sebagainya. Bagaimana jati diri bangsa bisa terbentuk? Coba jelaskan. Bagaimana jati diri bangsa bisa terbentuk? Baiklah, kami akan memberikan jawaban kepada kelompok tidak dengan cara mengembangkan potensi-potensi. Bagaimana cara mengatasi perbedaan antar umat beragama yang saling mengejek antar agama lain? Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan kelompok 4. Agar tidak terjadinya pertengkaran atau perbedaan antara umat beragama, yaitu dengan cara saling menghargai dan tidak saling membanggakan agama satu sama lain dan menganggap agama lain memiliki kelebihan masing-masing. Maka kelompok 4 puas. Nah, jadi intinya kalau kita untuk menjaga rasa persatuan dan kesatuan, kita harus menanamkan rasa toleransi atau saling hargai menghargai, saling hormat menghormati. Karena kita tahu negara kita adalah negara yang memiliki berbagai banyak perbedaan. Ada lagi kelompok yang lain? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sama-sama kita tonton tadi, hal apakah yang membuat pemilu pertama terjadi dengan sangat kondusif? Mohon dijawab. Ulangi lagi. Menurut film yang sama-sama kita tonton tadi, hal apakah yang membuat pemilu pertama terjadi dengan sangat kondusif? Tadi ada pemilihan yang pertama lah. Tahun 1945. Bisa berpecahan kenapa pemilu tersebut berjalan dengan kondusif, artinya dalam keadaan baik. Oh, itu terjadi pada masa Orde Lama, pada masa pemerintahan Soekarno, yang dimana pada itu kekuasaan presiden sangat besar, yang dimana hal ini memungkinkan pada pemilu